Shalom Victory Kids. Apa kabar semuanya? Lause senang sekali hari ini masih bisa menyapa anak-anak Victory Kids yang ada di rumah. Sekali lagi ya, Shalom, apa kabar semuanya? Iya, ada yang sehat, ada yang sakit, tapi apapun keadaan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian kita, hormat kita, sembah kita hanya bagi Dia. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini kami boleh bersekolah. Tuhan, pada hari ini kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara lewat firman-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Victory Kids, Lause ajak kita semua untuk boleh berdiri. Kita mau ucapkan yel-yel kita dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Lause hitung ya, 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Ia masih berdiri. Anak-anak Victory Kids, biarlah kita mau melakukan semua yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. I'll do my best for you. I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever.
I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Ya, anak-anak semua boleh duduk kembali ya. Kita akan lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang terutama di dalam hidup ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Shalom anak-anak di rumah. Sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang mengambil tema pagi ini yaitu jangan menghambakan diri pada hal-hal materi. Sebelum itu kita berdoa dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita supaya bisa fokus, konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan.
Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami bisa fokus, bisa berkonsentrasi dengan baik untuk boleh mendengar, untuk boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, mohon Tuhan tolong untuk jaringan wifi kami supaya berjalan dengan baik sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat disampaikan dengan baik. Tuhan juga tolong Lause yang akan bercerita. Biarlah Tuhan memakai Lause supaya firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Nah, anak-anak di rumah boleh membuka Alkitabnya dan memperhatikan. Pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak, sebagian besar orang berpikir kalau uang, gadget, kemudian rumah yang besar, mainan-mainan yang canggih, mainan-mainan yang mewah bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Anak-anak, mari kita lihat, kita simak. Apakah benar kalau semua benda-benda materi tersebut bisa mendatangkan sukacita, bisa membuat hidup kita jadi bahagia? Menurut firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Mari kita simak dan kita saksikan video berikut ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Anak-anak, ternyata pikiran kita yang berpikir kalau benda-benda materi bisa mendatangkan sukacita, bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, ternyata menurut firman Tuhan nggak benar. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat 19, di situ mengatakan kalau benda-benda materi, semua harta benda yang ada di bumi ini bisa habis, bisa hilang. Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Coba kita simak yang berikut ini anak-anak. Kita berpikir kalau uang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ternyata uang itu bisa hilang. Kalau dicuri orang, uang itu bisa habis. Nah, kalau kita berpikir gadget kita bisa membuat kita bahagia, membuat kita happy, membuat kita bisa nyaman. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena gadget anak-anak juga bisa rusak. Nah, apakah saat gadget rusak kita enggak bisa melanjutkan hidup kita lagi? Enggak demikian anak-anak. Ternyata semua harta benda tersebut
tidak mendatangkan kebahagiaan, karena semua materi tersebut bisa musnah, bisa rusak, bisa habis. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ternyata semua benda materi tadi bisa merusak hidup kita. Contoh anak-anak, jika uang yang kita pikirkan bisa membuat kita bahagia, bisa mendatangkan kesenangan, ternyata jika kita terlalu mencintai uang, kita bekerja siang malam, kita lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat yang cukup. Akhirnya apa? Kita bisa sakit, kita bisa kecapean. Nah, jika kita sakit, apakah uang bisa membuat kita menjadi bahagia? Bisa membuat kita bisa menjadi sehat? Ternyata tidak, anak-anak. Itu semua bisa mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Sama dengan juga gadget. Kenapa firman Tuhan tadi melarang kita untuk mencintai gadget secara berlebihan? Kenapa? Karena gadget juga mendatangkan hal yang tidak baik jika kita terlalu menggunakannya secara berlebihan di dalam hidup kita. Dengan menggunakan gadget yang berlebihan, kita bisa tidak fokus dalam belajar, waktu kita habis semuanya untuk gadget anak-anak. Sehingga membuat waktu kita untuk belajar, untuk bermain bersama teman, untuk mengerjakan hal-hal yang lain juga terganggu. Pikiran kita selalu fokus kepada gadget. Jika nggak ada gadget, kita merasa nggak nyaman. Kita merasa nggak bisa beraktivitas apa-apa. Nah, itu merupakan juga satu hal yang tidak baik. Dengan menggunakan gadget yang berlebihan, kita juga bisa merusak tubuh kita. Contohnya, kita bisa merusak mata kita. Jika menggunakan melihat gadget setiap hari secara berlebihan, mata kita bisa rusak. Kemudian otak kita juga bisa rusak, anak-anak. Jadi banyak dampak buruk yang disebabkan oleh gadget yang bisa merusak diri kita sendiri. Nah, ternyata firman Tuhan itu benar, anak-anak, bahwa benda-benda materi jika kita cintai secara berlebihan itu menjadi tidak baik bagi hidup kita. Kenapa? Karena itu bisa mempertuankan diri kita. Kita jadi tidak fokus, kita jadi lupa banyak hal. Nah, jika benda-benda materi tersebut sudah kita cintai secara berlebihan, itu akan menjadi berhala dalam hidup kita. Benda-benda materi tersebut akan menjadi tuan di dalam diri kita. Kenapa bisa menjadi tuan, anak-anak? Karena dia bisa memerintah kita. Bisa tidak membuat kita tidak istirahat, bisa membuat kita tidak belajar karena pikiran kita sudah terfokus kepada benda-benda materi tersebut. Nah, anak-anak, yang Tuhan mau kita kerjakan adalah bahwa semua harta dunia itu bisa habis, kata Tuhan tadi, bahwa karat ngengat akan merusaknya. Nah, Tuhan mengingatkan dan menyuruh kita untuk mengumpulkan harta yang ada di surga. Nah, kita berpikir, harta surga itu apa ya? Harta surgawi itu adalah di mana kita bisa melakukan segala yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mengumpulkan harta surgawi? Anak-anak, supaya gampang mengingatnya, Lause menyingkatnya dengan 4B. Apa itu 4B? Yang pertama, kita dapat membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, berbuat firman Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan.
Itu adalah cara kita untuk bisa mengumpulkan harta yang di sorga. Kita bisa menyediakan waktu setiap hari untuk baca firman Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tapi anak-anak yakinlah satu hal, jika kita menyediakan waktu kita untuk baca firman Tuhan, Tuhan pasti akan taruh firman-Nya di dalam pikiran kita untuk bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita harus berdoa, berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan setiap hari. Supaya saat kita kesulitan, kita ada masalah, kita bisa bicarakan sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Yang ketiga tadi apa? Berbuat firman Tuhan. Maksudnya apa? Berbuat firman Tuhan di sini kita melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca, kita boleh kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Contoh kecilnya anak-anak dengan membantu mama papa, kemudian dengan membantu teman yang kesulitan belajar, mendisiplin diri kita untuk memakai gadget, itu juga satu cara untuk kita bisa berbuat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang keempat tadi yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, setiap hari Minggu kita boleh memberikan waktu kita khusus untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah satu hal yang kita butuhkan, di mana kita boleh berkomunikasi, kita boleh bersekutu, kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Harta sorgawi perlu kita kumpulkan dengan cara tadi apa? 4B. Yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, berbuat firman Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Karena hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Dunia ini akan lenyap. Semua harta benda kita juga akan lenyap. Tapi kita punya satu tujuan, yaitu hidup untuk kekekalan. Itulah gunanya kita kumpulkan semua harta sorgawi tadi, supaya kita bisa bawa itu di hadapan Tuhan nanti, yaitu di kekekalan. Kita akan menghadap Tuhan nanti pada saat akhir hidup kita. Jadi saat kita ada di dunia ini sekarang, kita harus menomorsatukan siapa? Tuhan di dalam segala hal. Biarlah hari ini anak-anak Lause belajar menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Karena semua benda materi tadi bisa hilang, bisa lenyap. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, itulah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita melakukan 4B tadi anak-anak. Kita ulangi lagi ya anak-anak supaya kita ingat apa yang Tuhan mau sebagai bentuk wujud kita menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Yang pertama, kita harus baca firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita berbuat firman Tuhan. Yang keempat, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama anak-anak di rumah Lause untuk boleh melakukan itu setiap hari di dalam hidup kita. Anak-anak, kita akan baca ayat hafalan yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Anak-anak di rumah boleh buka Alkitabnya di 1 Korintus 10 ayat 14. Yang demikian bunyinya.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kita ulang sekali lagi ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi, anak-anak, mari kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah boleh kami dengar, kami lihat, kami mohon biarlah Tuhan yang menolong kami untuk selalu menomorsatukan Tuhan di dalam seluruh hidup kami, supaya kami belajar selalu ya Bapa, untuk boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk bisa mengumpulkan harta kami yang di sorga, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap firman yang sudah kami dengar, kami lihat untuk boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur ya anak-anak untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan lewat usaha, lewat pekerjaan papa dan mama. Anak-anak boleh minta tolong ya kepada papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Atau anak-anak boleh minta tolong papa dan mama mengantarkannya ke gereja setiap hari Senin pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Sambil papa mama mempersiapkan atau ingin mentransfer persembahan pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai selalu mengalir dalam hidup kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita juga akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita semuanya berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan lewat pekerjaan, lewat usaha papa dan mama. Tuhan, hari ini kami mengembalikan sebagian berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menguduskan dan Tuhan yang boleh menyucikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan khususnya di Kota Padang. Bapa di surga, kami juga bersyukur jikalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu boleh tumbuh, boleh berbuah di dalam hati kami. Dan jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan.
Kami serahkan sisa waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu depan adalah HUT Victory Kids kita. Nah, jangan lupa ya semuanya mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah minggu depan. Dan kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Anak-anak jangan lupa bagi yang sudah mendokumentasikannya, boleh mengirimkan ke grup cross WhatsApp masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.